Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita memasuki tafsir Al-Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal. Kenapa tafsir ini dinamakan Tafsirul Jalalain? Karena yang menyusun dua orang ulama besar. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli itu lahir tahun 791 Hijriah di wilayah Mesir. Mahillah itu salah satu tempat di Mesir. Kemudian beliau wafat tahun 864 Hijriah. Jadi umurnya 74 tahun. Nah, kemudian tidak selesai menyusun tafsir ini. Dilanjutkanlah beberapa tahun kemudian setelah wafat beliau oleh muridnya, yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Karena itu tafsir ini dinamakan Al-Jalalain, karena ditulis, disusun oleh dua orang ulama yang bernama Jalaluddin. Dua-duanya, cuma yang satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang satu Jalaluddin As-Suyuti. Baik, kemudian cuma metode pentafsirannya sama. Jadi Imam As-Suyuti itu melanjutkan metode yang dipakai oleh gurunya, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli. Baik, kemudian tafsir Al-Jalalain itu dimulai dari surah Al-Baqarah. Nanti surah Al-Fatihah dibahas di belakang. Jadi dimulai dari Al-Baqarah. Kemudian banyak kitab-kitab tafsir itu penekanannya berbeda-beda. Ada yang penekanannya pada masalah bahasa. Nah, contohnya Jalaluddin tafsir Al-Jalalain ini. Ada, sementara saya pernah lihat seorang ustadz itu, Pak, ngomong ke saya, "Ustadz, ngapain sih orang yang dikaji Jalalain mulu?" Ya, saya dalam hati, emang dia Jalalain pernah mengkaji ya sampai apa dia katakan ngapain yang dikaji Jalalain mulu? Ya enggak, itu kan dasar. Itu secara bahasa dari situ dulu, nanti baru yang lain-lain. Baik, kemudian kita mulai dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah ini dinamakan Suratul Baqarah. Dia termasuk Madaniyah. Jadi surah-surah di dalam Al-Quran itu kan ada dua macam. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah artinya yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi SAW hijrah. Madaniyah diturunkan di Madinah atau setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, kemudian ada ciri-ciri umum lah dari Madaniyah dan Makkiyah. Biasanya Makkiyah itu pendek-pendek, tapi ada juga yang panjang. Madaniyah biasanya panjang-panjang, tapi ada juga yang pendek. Kemudian yang kedua, bahwa surah-surah Makkiyah itu banyak menggunakan kata ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Kenapa? Ya karena muslimnya kan belum banyak. Di wahai manusia itu. Surah-surah Madaniyah banyak menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam surah-surah Makkiyah itu banyak bicara tentang masalah akidah aja. Tauhid, tentang sorga, neraka, dan seterusnya. Kemudian kalau surah-surah Madaniyah banyak bicara tentang ahkam, tentang hukum-hukum syariah. Baik, kita masuki surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Alif Lam Mim. Allah dan Rasul itu tidak jelaskan apa makna dari Alif Lam Mim. Hanya terdiri dari rangkaian huruf-huruf seperti ini saja. Nah, kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli katakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Allah lebih tahu tentang maksudnya bidzalika dengan rangkaian huruf-huruf itu. Nah, rangkaian huruf-huruf seperti ini biasanya disebut dengan miftahus surah itu. Kunci pembuka surah. Kalau di tafsir Al-Jalalain dikatakan bahwa Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, Allah lebih tahu tentang maknanya. Maksudnya adalah bahwa di sana banyak pendapat tentang Alif Lam Mim, tapi beliau memilih inilah arjahul aqwal, pendapat yang paling kuat, yaitu Allahu a'lamu bimuradi. Benar, jadi semuanya diserahkan kepada Allah. Nah, kemudian apa di Quran itu kan tidak ada satu huruf pun yang sia-sia, yang abad gitu. Pasti ada makna lah paling enggak dibalik huruf-huruf tadi ya. Karena itu para ulama berbeda-beda pendapat tadi. Ada yang katakan bahwa innaha asmaun liswar, itu adalah nama surah-surah allati ubtudiat biha, di mana dia dimulai dengan rangkaian huruf tadi. Wakila, ada juga katakan asmaul Quran, itu adalah nama-nama Al-Quran. Wakila lillahi ta'ala, yani asmaun lillahi ta'ala, nama-nama Allah, yani awal dari al-asmaul husna, alifnya, lamnya, dan seterusnya. Jadi ada banyak pendapat. Nah, cuma Imam Jalaluddin memilih yang arjahul aqwal, perkataan yang paling kuat lah, yang jelas pasti benar, bahwa Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Tapi ya silahkan kalau mau dikaji ada rahasia apa di balik itu. Kan ada juga yang menghitung-hitung itu surah-surah yang dimulai dengan Alif Lam Mim misalnya. Tapi saya belum pernah menghitung. Ada yang katakan bahwa huruf pertama itu terbanyak alif, kedua lam, ketiga mim gitu. Kalau itu benar, Alif Lam Mim itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjutkan. Dzalika. Dzalika itu kalau dalam bahasa Arab ismul isyarah, kata penunjuk. Itu sebetulnya itu terdiri dari tiga isim. Dzalika. Jadi tiga sebenarnya, cuma ya tadi terlalu ribet juga kalau kita bahas ke sana. Za, jadi yang ismul isyarahnya itu za tadi. Li itu menunjukkan jauh. Dzalika, kalau dekatkan za saja. Kok ada hadza? Itu harfut tambih. Harfut tambih. Baik, jadi ka itu mukhatabnya, tergantung orang kedua yang diajak bicara. Maka ada dzalika, dzalikum, dzaliki, dan seterusnya itu. Baik, dzalika di sini ai hadza. Kata beliau yang dimaksud ini. Kenapa? Karena Qur'annya dekat dengan kita itu. Tapi kenapa Allah menunjuk dengan kata dzalika itu? Hadza al-kitab, yani dzalikal kitab. Kitab apa ini yang dimaksud? Alladzi yaqra'u Muhammadun. Yang dibaca oleh Muhammad, yaitu Al-Qur'an, adalah la raiba. Tidak ada keraguan, yakni la syakka fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa maksudnya tidak ada keraguan? Annahu min indillahi, bahwa dia adalah dari sisi Allah. Jadi tidak ada keraguan bahwa dia dari sisi Allah. Ini maksudnya secara objektif. Jadi bagi yang mau memperhatikan Al-Quran, Quran itu tidak meragukan. Kalau dia jujur itu pasti yakin bahwa itu benar-benar Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, bukan bikinan Muhammad.
Tapi kalau secara subjektif ya ada juga orang yang ragu, yang kufur juga ada. Jadi la raiba fi itu secara objektif. Nanti kita bahas itu. Yakni annahu min indillah. Wa jumlatun nafyi khabarun. Jumlah atau kalimat nafi yaitu la raiba fihi itu adalah khabar. Jadi kalau dalam nahwu kan ada mubtada, ada khabar. Mubtada'uhu dzalika, mubtadanya adalah dzalika. Lalu kenapa isyarah dengan kata dzalika tidak hadza? Padahal Quran dekat. Wal isyaratu bihi litta'zim, dan isyarat dengan kata dzalika adalah litta'zim, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Baik, kita sampai sini dulu, kita bahas dari awal. Baik, jadi dzalikal kitabu, kitab itu, yakni kitab ini yang ada di dekat kita, adalah la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, yakni secara objektif begitu. Nah, dari mana kita bisa membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya? Dari banyak sisi. Yang pertama dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Bagi yang paham bahasa Arab, apalagi dia paham sastra Arab, jadi paham bahasa Arab ya berarti harus paham nahwu, sharaf. Sastra Arab harus tahu ilmu ma'ani, bayan, badi'. Ada yang lebih tinggi, yang sudah punya zauq Arabi, punya Arabic feeling. Nanti dia akan yakin bahwa Quran itu bukan bikinan Muhammad, tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasanya beda itu. Beda. Nah, sekarang ada juga anak-anak muda tuh suka baca buku apa tuh, bahwa itu kan sama saja dengan karya sastra yang lain. Saya kadang diskusi sama anak saya dong. Dia bilang kan ini ya katanya sama dengan karya sastra. Siapa yang tulis? Orang Arab bukan? Bukan. Nah ya, dia nggak punya Arabic feeling. Maka dia katakan sama dengan karya sastra yang lain. Nah, kemudian ya memang saya akui bahwa sastrawan itu kadang-kadang memiliki kemampuan ini ya, bahasa indah bahasa yang sangat tinggi itu. Bahkan karya sastranya kadang-kadang diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain tetap indah. Di antara kelebihan mereka, memang punya kelebihan. Contohnya kalau di Indonesia ada Khairil Anwar. Khairil Anwar dulu itu saya pernah baca diterjemahkan ke bahasa Arab tetap indah. Itu yang aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Ana idza ana awani uridu alla ahada yulatifuni wala anta. Itu indah, dalam bahasa juga indah itu. Ana hayawanun wahsyi, aku adalah binatang jalang gitu ya. Ana hayawanun wahsyi min jumlatiha turma, dan seterusnya lah. Nah, kemudian palgiat yang dia bikin itu indah juga, itu kan dari bahasa Inggris yang antara Kerawang dan Bekasi itu. Kan dari kayak The Young Dead Soldiers, When the Clock Count, dan seterusnya lah itu. Kemudian ini oleh Khairil Anwar, terjemahan sebetulnya itu dari karya sastra tadi. Itu memang kita akui bahwa para sastrawan itu punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi Arab yang terkenal dengan sastranya itu pun terkagum-kagum begitu mendengarkan bacaan Al-Quran. Orang Arab dari zaman dulu memang ini bahasa, bahkan dulu ada kisah tentang penguasa Taif kalau nggak salah. Itu yang punya anak perempuan. Dia bikin sayembara. Siapa yang karya sastranya bisa membuat dia terkagum-kagum, itu yang bisa jadi suaminya itu. Nah, berdatangan dari berbagai penjuru tuh orang. Nah, dan ada salah satu maju. Nah, coba apa karya sastramu? Nih. Kalau misalnya orang Betawi itu ditanya itu, ente Betawi yang mana? Rawa Belong.
si putri tadi ahli sastra. Bohong. Ini mah karya sastra orang Tenabang. Masa dibilang saya orang Rawablong, kan beda bahasa Rawablong sama bahasa Tenabang. Pengawal tangkap dia dan bunuh dia. Ternyata benar begitu diusut. Jadi di jalan ketemu dengan orang dari Tenabang gitulah misalnya. Apa sastramu? Nih syair saya ini. Nah bagus sih sastranya. Dibunuh, diapalin, ini dibunuh. Nah itu yang dipakai buat menghadap putri tadi. Itu sudah contoh saja bahwa orang Arab dari zaman dulu sangat mencintai syair-syair tadi. Bahkan teman-teman kita yang di Kulliyatul Adab di Fakultas Sastra ya belajar juga sastra kuno Arab zaman dahulu. Nah sekarang kayak orang Arab yang terkenal dengan ahli syair-syair tadi itu begitu mendengar Al-Quran terkesima. Contohnya Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas bin Syarik. Ini kan tokoh-tokoh Mekah. Waktu di Mekah Rasulullah itu baca Qurannya kan malam untuk sholat malam. Itu mereka diam-diam mendengarkan sampai subuh. Kalau nggak tertarik untuk apa itu mendengarkan bacaan Quran sampai subuh. Kalau dia nggak paham, nggak tertarik. Orang Betawi di setelin radio wayang, dibanting bisa tuh bapak radionya. Tapi orang Jawa kan dia diseneng, paham. Nah sekarang mereka mendengarkan bacaan Rasul sampai subuh. Begitu subuh Rasul selesai sholat mereka pulang. Di tengah jalan papasan. Nah lo dari mana lo? Nih bahaya nih kalau ada pemuda Quraisy yang tahu bahwa tokoh-tokohnya ternyata mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW. Lalu mereka janjian, ya udah besok jangan ada lagi yang datang. Nggak taunya besoknya begitu lagi, diam-diam datang lagi 3 orang tadi sampai 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 kali terjadi itu maka Al-Akhnas bin Syarik pertama menemui Abu Sufyan. Kalau ditanya, wahai Abu Sufyan, apa yang kau dengar dari Muhammad? Dia katakan, wallah ada yang saya paham, ada juga yang saya tidak paham. Nah, kemudian dia datangi Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini yang tidak sportif. Gitu. Dengerin sampai subuh, dibilang apa? Enggak, saya nggak dengar apa-apa. Gitu. Nah, jadi sejak awal memang Abu Jahal atau yang biasa disebut Abul Hakam itu orang yang tidak sportif. Karena ada faktor lain yang menutupi dia untuk masuk Islam. Baik, kemudian menjelang perang Badar, Al-Akhnas bin Syarik ini mendatangi lagi Abu Jahal. Nah, karena yang mengobarkan perang Badar kan Abu Jahal. Wahai Abul Hakam, sekarang tidak ada orang Quraisy kecuali aku dan engkau. Yang sesungguhnya engkau percaya tidak dengan yang disampaikan oleh Muhammad? Wallah saya percaya. Kata wallah saya percaya. Kok nggak mau masuk Islam? Oh nggak bisa. Jadi ternyata ada masalah pribadi. Dia katakan keluarga Muhammad sodakoh, keluarga kami juga sodakoh. Itu persaingan. Keluarga Muhammad lakukan siqayatul hajj, memberi minum jemaah haji, keluarga kami juga lakukan. Jadi dalam persaingan seperti itu, tiba-tiba kata dia di keluarga mereka dan katakan fina nabiyyun unzil alaihi wahyun. Di tengah-tengah kami dong ada seorang nabi yang dapat wahyu. Nggak mungkin dong saya suruh masuk Islam tunduk sama keluarga dia. Nah inilah faktor lain yang menutupi dia untuk mengakui kebenaran tadi. Maka apa beda Abu Jahal dan Umar? Umar memusuhi Rasul karena tidak tahu. Tapi begitu tahu yang disampaikan oleh Rasul itu benar, dia sportif, dia terima. Maka dia masuk Islam. Tapi Abu Jahal tidak. Dia katakan demi Allah saya percaya. Kenapa tidak percaya? Yang kasih nama Al-Amin ke Muhammad itu kan kami. Nggak mau masuk Islam. Nah ternyata alasannya tadi. Karena itu dia katakan wallah saya tidak akan masuk Islam abadan selamanya. Dan itu yang dibawa mati kekufurannya tadi. Baik, ini dari satu sisi, dari sisi bahasanya. Jadi kalau kita jujur beda. Memang ada anak-anak sekarang ya Allah, apalagi sekarang pemahaman ateis juga terselubung tuh banyak tersebar sekarang ya.
kayak apa Pak Kohar agnostik dan seterusnya. Itu kan nih anak sekarang diam-diam sebetulnya ateis gitu. Nah, itu pemikiran kayak itu nih, itu kan sama aja, orang nonton film juga bisa sampai terseduh-seduh. Ya beda lah tuh mendengarkan ayat Al-Quran dengan mendengarkan yang ya orang putus cinta juga bisa nangis terseduh-seduh, tapi kan beda tuh, masalahnya beda. Kemudian yang kedua bahwa Al-Quran itulah raiba fih, karena tidak ada kitab suci yang isinya lengkap seperti Al-Quran. Nggak ada yang menyangkut urusan kecil-kecil, maaf ini mulai urusan cebok lah istilahnya sampai urusan besar, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, kitab-kitab suci yang lain tidak ada yang seperti itu. Memang ada juga si orientalis itu yang memuji tentang Islam, tapi kita harus waspada lah kalau yang ngomong orang orientalis itu bahwa Islam is indeed much more than system of theology. It's complete civilization. Itu adalah civilisasi yang yang lengkap itu. Ya kali yang dimaksud itu bahwa ajaran Islam itu meliputi semua aspek kehidupan, iya. Tetapi kalau dibilang Islam itu civilisasi, nah itu juga salah. Jadi sedikit saya dulu saya itu di pesantren gitu. Ya guru saya, ya paman saya gitu. Lagi senang-senangnya bahasa Inggris itu. Nah, yang saya baca itu buku paman saya sendiri. Buku-buku tulisan para orientalis. Kalau lagi senang, zaman dulu kan nggak mudah juga untuk belajar bahasa. Kalau sekarang anak-anak kecil juga udah pada pinter bahasa Inggris. Dulu mesti ikut English for You yang di radio Australia gitu. Yang begitu deh sampai bisa itu. Nah, begitu senang saya baca buku beliau itu, buku para orientalis, di antaranya Hamilton Chip, dan lainnya. Dibentak saya sama guru saya tuh. Dibilang Quran Sunnah dulu, nanti baru yang lain-lain. Supaya anak muda yang lagi senang-senangnya ini sedikit kecewa. Orang mau belajar kok dibentak gitu. Nah, tapi nggak berani ngelawan guru, nggak berani lah kita apa. Terus setelah saya renungkan, saya pikirkan, benar yang dikatakan guru saya tadi. Andai saja saya sudah keburu baca yang lain-lain tadi sebelum mateng Quran Sunnahnya, bisa terbawa nanti. Saya terbawa itu ketika memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah soalnya bagus, alhamdulillah saya diingatkan. Akhirnya setelah belajar Quran Sunnah, udah nggak ada artinya apa-apa yang lain itu, nggak ada artinya apa-apa. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi itu diantara sisi yang ke aspek yang kedua, kenapa Quran la raiba fi. Nah, kemudian juga yang lain-lain lah dong. Nah, kesimpulannya kalau itu kita perhatikan dengan seksama, maka secara objektif Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, annahu munazzalun min indillah, bahwa dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara objektif itu dia, yang ragu ada, yang kafir ada nih, dan seterusnya. Baik, kemudian berikutnya hudal lil muttaqin. Baik, hudal lil muttaqin. Hudan ini kalau menurut Al-Jalalain khabarun tsanin, khabar yang kedua. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, dan predikatnya ada dua itu. Ada mubtada, khabar. Nah, khabarnya ada dua, yaitu hadin, hadin, yakni pemberi petunjuk ya, pembimbing lah itu. Hudan, yakni hadin lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Lalu al-muttaqin beliau artikan as-sairina ilat taqwa, orang-orang yang menuju kepada takwa. Nah, kenapa diartikan begitu? Karena ada orang kafir dengar bacaan Al-Quran, dia sadar dia masuk Islam. Nah, jadi maka kalau hudal lil muttaqin, yakni orang yang menuju takwa, orang yang siap gitu. Jadi di satu hadis Nabi SAW katakan bahwa Rasulullah itu diibaratkan membawa ilmu dan diibaratkan hujan itu. Innama salama ba'atsani Allahu bihi minal ilmi wal huda, perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku bawa kamatsali ghaitsin asaba arban,
Kayak hujan yang menimpa bumi. Nah bumi itu kan macam-macam. Ada bumi yang siap tadi, yaitu minha, di antaranya ada ardun thayyibah, tanah yang subur. Kalau tanah yang subur itu qabilatil ma, dia bisa menyerap air. Wa ambatatil kala wal usbal katsir, dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Nah inilah yang siap. Jadi begitu ilmu petunjuk tadi datang, siap untuk menerima. Jadi lahan subur untuk menerima petunjuk Allah SWT. Karena di ayat yang lain kayak di Al-Baqarah 186 kalau salah itu yang hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Iya, jadi sebetulnya Quran petunjuk untuk semua manusia. Tetapi yang siap menerima petunjuk tadi al-muttaqin, yakni as-sairina ila taqwa. Orang-orang yang siap yang menuju kepada takwa, yaitu bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Nah, untuk apa mereka kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah? Littiqa'im bidzalikan nar, karena mereka takut atau menjaga diri dari neraka. Karena takwa itu kan diambil dari kata wiqayah. Wiqayah artinya perisai. Jadi orang yang bertakwa itu yang memperisai diri, gitu, menjaga diri dari murka Allah, yaitu bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Nah, kemudian setelah itu kalau kita bicara tentang hudan ya tadi, hudalil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Yang sungguhnya Allah ciptakan manusia itu kan sudah dibekali dengan petunjuk yang sifatnya internal, yang ada dalam diri kita. Apa itu petunjuk internal? Ya satu al-hawasul khamsah, panca indera, petunjuk. Sebab kalau kita alhamdulillah kita Allah kasih panca indera sempurna. Kalau tidak akan betapa sulitnya buat kita. Nah, tetapi kenapa manusia kok tidak cukup dengan panca indera saja? Nggak cukup. Panca indera kita itu tidak cukup untuk membuktikan kebenaran yang hakiki. Karena kemampuan mata kita juga terbatas. Pendengaran kita juga terbatas. Volume yang terlalu kecil atau suara yang terlalu jauh kita tidak mampu. Tapi bukan berarti tidak ada suara tadi. Nah, sesuatu benda atau objek yang jauh juga bukan berarti tidak ada. Tetapi mata kita yang tidak mampu untuk menjangkau itu. Begitu juga indera-indera yang lain. Maka Allah tidak cukup dengan memberikan panca indera, tapi Allah berikan yang kedua, yang lebih tinggi, itu perasaan. Ya, perasaan itu kan bisa jadi ukuran juga. Paling juga ukuran nilai-nilai etika dan estetika. Tapi tidak mutlak gitu. Tidak absolut gitu. Kalau perasaan setiap orang beda. Setiap suku beda. Setiap bangsa juga beda. Kalau itu jadikan patokan nggak cukup. Coba kira-kira kalau anak Betawi masih kecil palanya dikelepak, tuh marah nggak kira-kira? Marah, Pak nih dijakatin nih Pak. Jangan Pak, marah dia. Nah sekarang orang Arab, anak kecil mau hormati orang tua, pegang palanya, cium jidat ya. Ya nggak apa-apa, bagi mereka itu penghormatan terhadap orang tua. Orang urusannya perasaan. Jadi bapak saya itu pergi haji tahun 65, lama kan dulu 4 bulan. Nah dia cerita, jadi di sana sampai kenal baik sama direktur Sanawiyah Mekah. Terus anak-anak Sanawiyah Mekah itu kalau ba'da asar pada belajar di Masjidil Haram, tahun itu masih kampung lah. Kemudian karena dia tahu bapak saya baca kitab-kitab, dia seneng. Nah, Abu ya ta'al iqra lana, Abu ya ta'al iqra lana, bacain dong Pak, bacain gitu. Dibilang ke bapak, pala ayah nih ditarik-tarik, jenggot ditarik-tarik, Abu ya ta'al. Bagi mereka biasa itu menghormati orang tua. Nah bagi kita kan kurang ajar. Ini kalau dasarnya hanya perasaan. Jadi memang benar perasaan itu bisa untuk menilai hal-hal yang sifatnya etika atau yang estetika, yang indah, yang ini juga perasaan. Tapi sekali lagi perasaan orang yang beda, orang Afrika dengan kita beda. Kayak pakaian yang bagi mereka pantas itu yang seperti apa, yang menurut mereka indah, nggak bisa disalahkan. Memang itu perasaan mereka. Maka karena tidak cukup hanya dengan perasaan, Allah berikan yang lebih tinggi. Paling tinggi sebenarnya ini akal.
Di Quran itu ada afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Lalu ada menggunakan beberapa kata, itu ada ta'qilun, tatafakkarun. Nanti ada juga inna fi dzalika laayatil liulil albab atau liulin nuha. Nah, ada beberapa ayat tuh. Apa itu bedanya tuh? Kalau ulul albab, al-albab itu artinya inti dari segala sesuatu. Nah, itu baru yang benar. Quran menggunakan istilah ulul albab dalam hal-hal yang membutuhkan pertimbangan akal yang seksama. Karena al-albab artinya inti. Sebab yang orang katakan rasional pada hakikatnya belum tentu rasional. Contohnya namanya satu teori itu pasti ya rasional, salah satu syaratnya. Nah, salah satu syaratnya rasional. Tetapi buktinya nanti dikritik oleh teori berikutnya. Berarti kan belum mutlak kan. Nah, beda dengan ulul albab tadi. Maka di Quran ada beberapa ayat yang menggunakan kata ulul albab tadi. Lalu kadang-kadang juga menggunakan kata ulin nuha. Nuha itu dari kata nuhyah. Naha itu melarang. Nah, berarti salah satu fungsi akal itu melarang pemilik akal itu untuk melakukan hal yang tidak rasional atau melakukan hal yang tidak syar'i. Maka dalam hal ini sedikit ada benarnya itu pemikiran siapa itu psikolog yang kontroversial itu Pak, Sigmund Freud itu, yang katakan ada super ego gitu. Jadi saringan terakhirnya kan nah itu Quran menggunakan kata an-nuha tadi, an-nuha. Jadi baik ini yang tertinggi apapun itu al-aql, kemudian an-nuhyah atau al-albab yang tertinggi. Tetapi manusia juga tidak cukup hanya dengan akal. Ketika bicara tentang zat Allah, memang kita dikasih ruang untuk berpikir itu. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang zat Allah, nggak bakal sampai. Nah, contohnya kita juga banyak berjasa buat kita lah para filosof Yunani itu yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan itu. Tetapi ketika bicara tentang ketuhanan tidak ada satupun itu yang benar itu. Kayak Thales yang dulu menggosok-gosokkan dua benda itu. Kalau tentang ketuhanan dia bilang segala sesuatu itu air, berasal dari air, akan kembali kepada air. Kenapa? Ternyata hidupnya di pantai. Jadi bagaimana juga cara berpikir manusia tidak jauh dari apa yang di ini oleh panca inderanya. Tiap hari di pantai ya, filsafatnya filsafat air. Nah, kemudian terus itu kayak Pitagoras itu angka, segala sesuatu itu angka. Ya, dia ahli matematika itu. Baik, kemudian paling sempurna itu Plato. Tapi ya tetap tidak sampai ke kebenaran yang hakiki tadi. Dia cuma katakan bahwa yang ada ini berasal dari yang satu itu tidak bermula. Nah, karena manusia itu tidak sampai pada kebenaran yang hakiki semata-mata dengan akal atau petunjuk yang sifatnya internal, Allah berikan yang eksternal, yaitu yang diturunkan kepada para rasul. Maka dulu ketika Adam mau diturunkan ke bumi, fa'imma ya'tiyannaka minni huda. Kalau nanti datang petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi udah dikasih warning oleh Allah tuh yang mendapat petunjuk nih, yang ikuti petunjuk nanti yang disampaikan oleh para rasul. Yang tidak, nah nanti ahli neraka. Jadi nggak cukup hanya dengan ketika berpikir tentang Tuhan. Itu maka Allah turunkan wahyu kepada para rasul dan yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, itulah makna dari hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa, yakni lahan subur yang siap untuk menerima taburan ilmu dan petunjuk dari rasul. Kemudian secara umum Quran adalah hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Baik, sampai di sini insyaallah yang akan datang nanti kita bahas ayat berikutnya, itu yang menjelaskan tentang siapa al-muttaqin, siapa orang-orang yang bertakwa. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat yang kita bahas tadi atau lainnya. Baru 2 ayat ya, silakan. Atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan. Tafadhol.
Ya, silakan Pak Ji, silakan Pak Ji. Ya, betul, betul. Betul, betul. Ya, betul. Itu bedanya Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu daf'atan wahidah, sekaligus turun. Tapi Al-Qur'an turun berangsur-angsur. Kadang-kadang ada sababun nuzulnya. Kayak ayat yang yas'alunaka itu kan karena ditanya. Tapi ada juga yang tahu-tahu Allah turunkan. Apa hikmahnya? Quran kok diturunkan secara berangsur-angsur. Kayak di Quran kalau ada nazzala itu artinya menurunkan secara berangsur-angsur. Di antara hikmahnya karena Quran kitab yang paling tebal, isinya paling banyak, biar lebih melekat di hati umat Islam. Maka turunnya kadang-kadang satu surah, kadang-kadang beberapa ayat. Lalu Nabi katakan fi surati kada, ini letakkan di surah ini, letakkan di surah itu, dan dihafal oleh umat Islam dulu begitu. Jadi melekat di sini. Maka Quran di zaman Rasul itu dihafal. Kalau kita baca kan ngebet begini ya. Nah, kalau dulu zaman Nabi enggak, memang an dhahri qalbin, memang dihafal. Maka ada ulama-ulama katakan di zaman Nabi al-ilmu fis sudur, ilmunya di dada. Kalau kita al-ilmu fis sutur, ilmunya ada di tulisan. Udah ilmunya di tulisan jarang buka-buka kitab lagi. Gimana ini? Jadi itu beda. Nah, kemudian terus dari sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang itu tidak putus hafalan umat Islam. Kayak kita kan nggak punya sanad. Kalau yang belajar dapat sanad itu punya sanad langsung, mulia mereka kalau yang punya sanad itu. Terus sampai ke misalnya Imam Hafaz gitu ya. Imam Hafaz ya terus sampai ke Rasul. Jadi kalau Quran ada beberapa bacaan itu semuanya ada riwayatnya dari Rasulullah SAW kan. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran diturunkan di atas 7 logat gitu. Kita itu belajar satu aja Pak Haji nih, nggak beres-beres dari dulu. Bacaan dari Imam Hafaz. Nah, sedangkan bacaan Quran kan macam-macam. Ada yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau jadi imam di sini makmumnya semua subhanallah gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu bacaan, contohnya begitulah Pak. Nah, biasanya suka baca macam-macam warasid qalun itu di pesantren-pesantren tahfidz Quran. Itu pun imamnya biasanya ngomong, nanti saya baca pakai bacaan ini, itu dan seterusnya. Baik, ini diantara hikmahnya. Jadi lebih melekat di hati kita. Jadi tanpa dibukukan pun sebetulnya Islam Quran itu dijaga. Karena Allah sendiri yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami yang menjaganya. Bagaimana realnya? Realnya melalui hafalan umat Islam yang nggak pernah putus dari dulu. Gitu ya Pak Haji ya. Nah, baik, silahkan Pak. Ya silahkan Pak Haji. Betul, betul. Hudal lil muttaqin ya. Sudah ilmunya itu sudah kepada orang-orang yang Ya. Baik. mungkin ada kajian kenapa nggak ditujukan kepada manusia Ya. untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Betul ya. Karena kan mungkin saja Betul. yang sebelumnya tidak bertakwa bisa bertakwa. Betul. Ya. Baik, jadi di Al-Baqarah kan ada 2 ayat. Yang 186 itu hudal linnas gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnas, itu petunjuk untuk seluruh manusia. Di awal Al-Baqarah hudal lil muttaqin. Ini apa bedanya itu? Maka kalau Imam Jalaluddin mengartikannya, ya al-muttaqin yakni as-sairina ilat taqwa. Orang-orang yang menuju atau siap. Tadi saya contohkan hadis Rasul tuh ibarat lahan subur yang siap ditaburi benih lah gitu ya, Pak. Nah, inilah as-sairina taqwa. Sebab beliau artikan begitu karena buktinya kayak Umar. Umar tadinya memusuhi adiknya kan karena masuk Islam. Tapi menurut satu riwayat baru mendengar 5 ayat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa, langsung berlutut sadar dan kemudian mendatangi Rasul masuk Islam. Maka Umar termasuk lahan subur tadi yang siap ditaburi benih takwa tadi, insya Allah itulah apa kalau dihubungkan dengan hadis tadi. Nah itu yang tahu Allah. Siapa yang yang siap ditaburi tadi, siapa yang kayak di ayat berikutnya nanti innalladzina kafaru sawaun alaihim, itu yang model-model Abu Jahal tuh. Kalau tugas kita dakwah ya dakwah aja, nanti Allah yang Allah yang akan berikan petunjuk kan. Tugas Rasul menyampaikan. Kalau petunjuk itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar bahwa Quran secara umum petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi yang bisa memanfaatkan petunjuk itu adalah as-sairina ilat taqwa. Orang yang siap untuk jadi orang yang takwa. Wallahu alam, insyaallah begitu Pak Ji. Silakan lagi. Ya silakan Pak. Di dalam Al-Quran itu setiap surat kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi ada satu surat yang tidak dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat Al-Baqarah. Surah Baroah, ya betul. Jadi gini. Itu diberi petunjuk oleh Allah apa memang Begini. persetujuan ulama-ulama yang menyusun itu? Ada beberapa alasan dari para ulama dulu. Salah satunya alasan Utsman bin Affan. Karena Quran itu kan dibukukan di zaman Utsman. Lalu ada 4 masternya itu yang mushaf masternya ada 4 itu di zaman Utsman. Selanjutnya orang kalau nulis Quran dari situ. Nah, kemudian Utsman ditanya oleh Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak cantumkan bismillah? Ini salah satu alasannya, nanti ada juga alasan-alasan ulama-ulama itu yang lain itu. Bahwa saya tidak cantumkan bismillah karena antara surah Al-Anfal dan Baroah itu isinya mirip. Saya takut itu satu surah. Maka ya beliau tulis ayat 1, ayat 2 dan seterusnya, tetapi tidak difasol, tidak dipisah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan Utsman bin Affan. Nanti ada juga yang punya alasan yang lain. Gitu aja. Baik, saya kira sampai sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.